Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pecinta MotoGP. Kita kembali dengan berita langsung dari Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Saksi bisu salah satu kualifikasi paling menegangkan di musim 2025. Ini adalah seri ke-13 dari 22 balapan dalam kalender MotoGP. Dan atmosfer di sini begitu panas, bukan hanya karena cuaca, tapi juga karena pertarungan sengit di lintasan. Hari ini kita menyaksikan kejutan besar. Marco Bezzecchi dari Aprilia merebut pole position pertamanya di kelas utama. Ya, Anda tidak salah dengar, Bezzecchi yang harus melalui Q1 akhirnya berdiri di posisi terdepan, unggul tipis 0,016 detik dari Alex Marquez. Sebuah momen yang akan dikenang oleh Aprilia dan para penggemarnya. Tapi di balik kejutan itu ada drama, cedera, hukuman, dan satu pertanyaan besar. Bisakah Marc Marquez akhirnya menang di Red Bull Ring? Mari kita kupas tuntas semua momen penting di kualifikasi hari ini. Kejutan Bezzecchi. Bayangkan ini, seorang pembalap harus memulai dari Q1, kualifikasi bagi mereka yang tidak langsung lolos. Namun pada akhirnya berdiri paling depan di grid utama. Itulah yang terjadi dengan Marco Bezzecchi. Dalam kondisi yang sangat ketat, Bezzecchi tampil luar biasa. Ia tidak hanya lolos dari Q1, tapi langsung melesat di Q2 dan mencatatkan waktu 1 menit 27,748 detik. Menyamai rekor lap tercepat sirkuit yang dipegang oleh Jorge Martin tahun lalu. Yang membuat ini begitu istimewa, Bezzecchi mengalahkan para raksasa Bagnaia, Marquez, Quartararo. Ia merebut pole dengan selisih kurang dari 2/100 detik dari Alex Marquez di tim Gresini Ducati. Dan di sampingnya, Francesco Bagnaia melengkapi barisan depan untuk Ducati Lenovo. Ini adalah pole pertama Bezzecchi dengan motor RSGP 25 dan yang pertama secara keseluruhan sejak ia bergabung dengan Aprilia. Bagi Aprilia, ini bukan sekedar pencapaian, ini adalah bukti bahwa mereka bisa bersaing di puncak, bahkan tanpa dominasi Ducati yang biasa. Tapi jangan salah, ini bukan kemenangan yang mudah. Ia harus menghadapi tekanan dari para pembalap yang lebih berpengalaman dan lintasan Red Bull Ring yang menuntut akurasi sempurna di setiap tikungan. Sementara itu di kubu lain ada wajah yang kecewa, Marc Marquez. Sepanjang akhir pekan, Marquez terlihat seperti yang tercepat di setiap sesi latihan. Namanya selalu berada di puncak. Semua orang mengira inilah saatnya ia akhirnya meraih kemenangan di Austria dan MotoGP selalu penuh kejutan. Di detik-detik akhir Q2, saat ia sedang memacu motor Ducatinya menuju putaran yang sempurna, ia terjatuh di Cichen, tikungan yang sering menjadi jebakan bagi para pembalap tercepat. Jatuhnya Marquez bukan hanya membuat kehilangan kesempatan pole, tetapi juga menempatkannya di posisi keempat di baris kedua. Ia harus start di samping Enea Bastianini dan Fermin Aldeguer, dua pembalap yang juga sangat cepat hari ini. Yang membuat ini semakin menyakitkan, Marc Marquez belum pernah menang di Red Bull Ring. Sudah 7 kali tampil, 7 kali pulang tanpa trofi. Bagi seorang juara dunia 70 kali, ini adalah satu-satunya dari 4 sirkuit yang belum pernah ia taklukkan. Portimao, Indonesia, dan Bud, semua itu jarang ia kunjungi. Tapi Austria, ia sudah datang berkali-kali dan selalu pulang dengan tahan hampa. Hari ini dengan jatuh di momen krusial, mimpi itu kembali tertunda. Apakah minggu ini bisa menjadi hari keberuntungannya? Kita lihat saja. Drama lain di belakang Acosta, Vinales, dan nasib Q1. Tapi bukan hanya Marquez yang mengalami drama. Lihatlah Pedro Acosta, bintang muda KTM. Ia tampil sangat cepat sepanjang sesi. Bahkan di putaran terakhirnya, ia tampak akan membuat pole. Namun di tikungan akhir, Acosta mengalami momen besar.
motornya hampir tergelincir dan ia harus mempertahankan keseimbangan dengan susah payah. Akibatnya, waktu putarannya hancur dan ia hanya finish di posisi ke-7. Ironisnya, sebelum itu Acosta harus mendorong motor KTM-nya kembali ke pit karena kehabisan bensin saat latihan. Bayangkan, seorang pembalap mendorong motor sejauh ratusan meter di bawah terik matahari hanya untuk bisa kembali ke garasi. Tapi ia bangkit, tampil di Q2 dan nyaris meraih sejarah. Di sisi lain, ada Enea Bastianini yang sukses lolos dari Q1 dan langsung menunjukkan taringnya. Ia akan start dari posisi ke-5, posisi yang sangat strategis untuk sprint race. Sementara itu, beberapa nama besar gagal melaju ke Q2, Luca Marini, Jorge Martin, dan bahkan Fabio Quartararo yang sudah 4 kali meraih pole musim ini terhenti di Q1. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan tahun ini. Tidak ada yang bisa meremehkan siapapun. Dan bagaimana dengan Maverick Vinales? Ia mencatatkan waktu di Q1, tapi hanya waktu simbolis. Vinales masih dalam proses pemulihan dari cedera yang dialaminya di Sachsenring. Ia dan Franco Morbidelli akhirnya kembali setelah absen di Brno. Tapi apakah Vinales benar-benar siap balapan hari ini? Masih menjadi tanda tanya. Perubahan tim dan cedera. Di tengah semua ini, ada perubahan besar di tim LCR Honda. Pembalap rookie asal Thailand, Somkiat Chantra, masih absen karena pemulihan pasca operasi lutut. Ini adalah absennya yang ketiga kalinya berturut-turut. Penggantinya di Brno, Takaki Nakagami, juga cedera. Akibatnya hanya satu motor LCR yang turun akhir pekan ini yang dikendarai oleh Johan Zarco. Untuk seri berikutnya di Hungaria, Honda akan menurunkan pembalap uji coba lainnya, Alex Espargaro. Ini menunjukkan betapa krisis cedera yang melanda tim-tim pabrikan saat ini. Sementara itu, Alex Marquez harus menjalani hukuman long lap penalti pada balapan utama hari Minggu karena insiden tabrakan dengan Joan Mir di GP Ceko. Ini bisa menjadi kerugian besar, terutama jika ia tampil kuat sejak awal balapan. Sprint race dan pertarungan besar. Sekarang fokus beralih ke sprint race, balapan pendek 14 putaran yang akan dimulai pukul 3 waktu setempat. Di sini posisi start sangat menentukan. Bezzecchi akan memimpin diikuti Marquez, Bagnaia, dan Bastianini. Namun jangan remehkan pembalap seperti Pedro Acosta, Raul Fernandez, atau Jack Miller yang bisa meledak di lintasan cepat seperti Red Bull Ring. Prediksi banyak pihak, Bagnaia, Acosta, dan mungkin Bezzecchi yang sedang dalam performa terbaiknya akan menjadi ancaman besar bagi Marc Marquez. Tapi dengan kondisi sirkuit yang bisa berubah cepat dan tekanan dari belakang, siapapun bisa menang. Dan tentu saja semua mata tertuju pada Marquez. Bisakah ia mengatasi kegagalan kualifikasi, bangkit di sprint, dan akhirnya meraih kemenangan pertamanya di Austria? Jadi itulah gambaran lengkap dari kualifikasi MotoGP Austria 2025. Kejutan dari Bezzecchi, drama dari Marquez, cedera, hukuman, dan persaingan sengit yang memanas. Balapan sprint akan segera dimulai. Grid sudah siap, motor sudah panas, dan fans sudah bersorak. Siapakah yang akan menguasai Red Bull Ring hari ini? Tetap bersama MGP Gacor untuk info-info MotoGP selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.